kamu nggak menerima kondisi kebeginian, kamu nggak akan bahagia. Kamu tertekan. Jadi terimalah kondisimu, bahagialah sesuai dengan keadaanmu. Punya kulit hitam, rambut keriting, punya gigi agak maju, tidak apa-apa, diterima aja. Nggak usah galau, wah kalau jelek nanti nggak dapat, jangan khawatir. Setiap makhluk ada pasangannya, katanya kan begitu. Ya, ya kalau nggak ketemu-ketemu, jangan-jangan pasangannya diambil orang. Jadi, dan seandainya begitu pun nggak apa-apa, diterima aja. Memang hidup ini begitu, kamu nggak terima dengan kondisi apapun yang terjadi, ya yang nggak bahagia kamu sendiri. Kamu benci dengan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita ketemu tokoh besar spiritual Jawa. Sebagai catatan, tokoh Jawa zaman dulu itu jarang yang bukan spiritualis. Karena hampir semua adalah tokoh spiritual. Karena modus berpikirnya filsafat timur termasuk Jawa itu biasanya selalu masuk ke ranah spiritual dan moral. Beda sama Barat yang bisa berhenti di material dan fisik. Ki Ageng Suryo Mentaram ini tokoh abad 19 sebenarnya. Ketika Mataram masuk ke era-era, karena dia anaknya Hamengkubuwono ke-7. Di foto manapun nggak pernah pakai jas, nggak pernah pakai baju pakai baju koko, pakai belangkon, enggak. Ya kayak foto itu. Kemana-mana ya pokoknya pakai kostum yang kayak orang biasa. Nah, itu keistimewaannya Ki Ageng Suryo Mentaram. Malam ini kita hanya nyuplik salah satu konsepnya tentang kebahagiaan. Kadang disebut sebagai kawruh bejo. Ya, jadi bejo itu bukan untung ya. Kalau kamu sering memahami bejo itu kan untung, tapi bejo itu sebenarnya hakikatnya bahagia. Kalau untung itu kan seolah-olah kebetulan untung, tapi bejo itu bahagia. Mungkin setelah malam ini bisa diingat-ingat semua kajian yang lalu, nanti akan terasa bahwa baik filosof Barat maupun filosof Timur, termasuk filosof Indonesia bahkan Jawa, sebenarnya kebahagiaan itu letaknya di situ dan semacam itu. Mirip-mirip semua. Oke, kita lihat ya. Ada apa? Ini keywordnya. Kalau masuk ke Suryo Mentaram, sebenarnya cuma ini aja selesai. Hidup itu yang paling enak, jangan berlebihan juga jangan kekurangan. Sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Ya, ini nanti yang jadi iklannya salon pas itu kan. Opo-opo pas, pingin opo pas, pingin itu pas. Jadi sebenarnya ini seolah-olah sederhana dan gampang. Cuma problemnya adalah banyak orang yang tidak ngerti takarannya sendiri. Sak butuhmu itu berapa sih pasnya? Sak perlumu itu berapa? Cukup bagimu itu berapa? Bener versimu itu seperti apa? Sak mestine yang seharusnya untukmu itu semacam apa? Sak penake yang enak bagimu itu apa? Itu yang seolah-olah ini gampang, tinggal dijalani saja. Tapi kalau nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti takarannya, bisa blunder.
bisa kekurangan, bisa kelebihan. Misalnya seumur-umuran kamu ini, kira-kira seandainya dikasih uang, misalnya tak kasih, silahkan sebut jumlah uang yang kamu butuhkan. Itu kamu mesti ya kesusahan. Ya 1 bulan lah berapa butuhmu. Itu kan kamu ya pontang-panting sendiri ngitungnya. Biasanya kalau ada yang mau ngasih gratisan, buat tambah-tambahi. Ya kira-kira 5 juta lah Pak, mesti. Padahal mungkin 500.000 kamu cukup sebulan. Atau jangan-jangan 100.000 cukup. Ya, lo ya strateginya tuh ya. Ya cara paling gampang nyari pacar yang kaya. Ya apa-apa ditraktir kan. Oke, zaman saya dulu di pondok kadang-kadang baru tanggal 10 duitnya tinggal 20.000. Mesti nggak nyampe sampai akhir bulan. Strateginya gampang, karena di pondok tinggal mendekati teman-teman yang masak sendiri. Nah, kalau mendekati yang masak sendiri, seandainya masakannya matang, mosok nggak ditawani kan, mesti ditawani. Ya. Nah itu strategi. Nah, coba kamu kalkulasi ya untuk hidupmu, sak butuhe, sebenarnya kebutuhanmu itu berapa? Sak perlune, apa saja yang kamu anggap penting dalam hidupmu yang harus ada. Jangan kurang, jangan lebih. Secukupnya, apa-apa takarannya harus pas, sak benere, sesuai yang bener, yang relevan, yang sesuai untuk hidupmu. Sak mestine dan sak penake. Yang bikin kamu nyaman itu apa? Ngaji kayak gini, sak butuhe kira-kira 2 jam kayak gini kesuwen apa ndak? Nah, iya kamu enak, aku sing kesuwen. Iya. Terus sak perlune, kan gitu, sak perlune aja. Filsafat itu ya kadang jelimet, kadang gampang, ya diambil aja seperlunya. Ya kan, saya ingat dulu waktu kajian yang filsafat Islam itu ada bagian-bagian pikirannya para filosof yang sudah ngoyo-woro. Ngoyo-woro itu sudah ngapain itu dibahas jelimet itu kan, terus tak skip. Nggak usah paham itu juga nggak apa-apa. Diambil substansinya aja, nggak usah detail teorinya. Nah itu sak perlune. Karena kalau tak jelasin sampai detail masuk ke situ, pemahamanmu yang tadi mau paham nggak jadi paham, jadi kacau semua. Mending itu diloncati dulu. Harus ada strategi gitu, kalau nggak malah kacau. Nah itu sak perlune, sak cukupe. Nah sesuai cukupnya itu berapa. Nggak usah panjang-panjang, kalau pendek cukup. Bikin makalah itu kalau 2 halaman idenya sudah terwakili, ya sudah, nggak usah dipaksa jadi 5. Kalau dipaksa biasanya terus kamu copy paste, ya kan? Dan nggak nambah apa-apa, kadang malah nambah jelek. Saya pernah lihat beberapa waktu ke luar negeri itu, beberapa proposal disertasi aja kadang cuma 3 lembar. 3 lembar, jadi nggak neko-neko pokoknya targetnya, penelitiannya apa, dasarnya apa, mau pakai metodologi dan pendekatan apa, cuma 3 lembar itu. Oh, kalau di sini langsung dikembalikan. Tapi di sana bisa, karena mungkin 3 lembar itu sudah proposal itu sebenarnya kan pingin janjinya penelitianmu maunya kayak gimana sih, kan cuma itu. Kadang-kadang kan kamu ada proposal sampai 50-60 halaman, nah itu ya sudah jadi tulisan, ngapain dibikin. Itu bukan proposal kalau saya, ya itu wis tadi skripsi, sudah jadi tesis itu segitu. Mesti lebih banyak basa-basinya daripada intinya, ya kan? Jadi ya banyak basa-basinya itu. Orang yang ndak paham, ndak ngerti kamu nulis apa. Orang yang paham teorinya, komentarnya mesti cuma 1, wis tahu. Ya kan, wis tahu itu mana yang baru. Kamu cuma ngutip sana ngutip sini, bikin tesis apa bikin clipping. Jadi hidup itu sak cukupe, sak benere, sesuai apa yang kamu yakini benar, ya di situ kamu hidup. Kalau enggak akan jadi masalah. Dosisnya harus pas, 3 kali sehari apa
3 hari sekali kan harus pas. Kalau kebalik ciloko. Sak mestinya dan sak penake, mana yang bikin nyaman. Ini rumus. Jadi hidup itu ya sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. 6 sak, 6 S. Oke, ini rumusnya katanya Surya Mentara. Terus dari situlah nanti Surya Mentara mikir ukuran-ukuran tadi, takaran-takaran tadi. Kalau dalam bahasa ilmiah, gayanya Surya Mentara itu gaya reflektif. Jadi refleksi itu tidak sekedar mikir pakai akal. Refleksi itu kayak kontemplasi. Kalau dalam Islam muhasabah. Muhasabah itu tidak sekedar pakai akal, pakai rasa, pakai intuisi, pakai imajinasi juga main. Dan gayanya Surya Mentara itu kalau bahasa filsafat namanya rasionalitas yang reflektif. Beda sama Barat. Kadang-kadang beberapa filosof Barat itu ketika ngomong rasionalitas, rasionalitasnya biasanya rasionalitas yang egoistik. Rasionalitas yang hanya akal saja, dan kalau itu akal saja biasanya cari menangnya sendiri. Pikiranku lebih benar daripada pikirannya orang lain. Itu biasanya rasionalitas yang egoistik. Hari ini hampir semua pemikir, apalagi yang tampil di TV atau nulis di internet, itu gayanya biasanya rasional, cuma egois. Karena waktu mikir yang terlibat hanya akal. Kalau akal itu kan satu-satunya jalannya biasanya pakai logika. Dan kalau logika itu biasanya hitam putih. Setengah lebih kecil dari satu, satu lebih kecil dari dua. Itu kan logika. Jadi kalau orang hanya pakai akal, hasilnya ya memang aku yang benar, yang lain mesti salah. Karena kalau ada yang ngomong beda dari setengah lebih kecil dari satu, dia pasti salah. Di situ kuncinya. Bukan berarti setengah lebih kecil dari satu itu ada salahnya, cuma itu hanya pakai akal saja. Kalau pakai rasa, kadang lihat konteks, itu bisa jadi setengah nggak lebih kecil daripada satu. Itu kan kayak ceritanya Konfusius sama muridnya yang dulu pernah tak ceritain waktu sesinya Konfusius itu kan. Jadi suatu ketika ada pedagang yang debat sama muridnya Konfusius. Katanya pedagang itu 3 kali 7 itu 27. Katanya muridnya Konfusius, lu sampean kok bodoh, mana SD kelas berapa, nggak ngerti. 3 kali 7 itu ya 21. Tapi yang enggak 3 kali 7 itu 27, 27. Gue geran lama terus udahlah, ditanyain gurumu aja, Konfusius. Dia mesti jawabnya 27. Taruhan ya, kita kalau kamu bener, penggal kepalaku. Cuma kalau aku yang bener, kamu tak cambuk 10 kali. Wes, karena dia yakin banget nek bener kan. Akhirnya begitu ketemu Konfusius, ditanya, guru, berapa 3 kali 7? Jawabannya Konfusius, 3 kali 7 ya 27. Iya guys, pusing muridnya, ini guru stres ini. Kemarin bilangnya 21, sekarang bilangnya 27. Terus akhirnya kan seneng itu yang pedagang. Bener toh 27, kamu nggak kayak gurumu sih. Akhirnya sudah, kamu dicambuk 10 kali. Dicambuklah dia 10 kali. Setelah pedagangnya pergi terus tanya, guru, sampai ini gimana? Tuh anak kecil aja bilangnya 21.
Katanya gurunya, yo biar aja, mending aku ngomong 27 keliru dan nyawanya selamat, daripada aku ngomong 21 dia salah, kita kehilangan satu nyawa. Jadi itu rasionalitas yang reflektif. Nggak cuma lihat mana benar mana salah secara akalnya, cuma situasinya. Lah taruhannya nggak imbang, satu tukar kepala, satu cuma cambuk 10 kali. Ya kan? Itu namanya mikir, pakai rasa, pakai imajinasi, harus main. Hidup itu kalau versinya Surya Mentaram, ya rasionalitasnya nggak boleh rasionalitas logis, rasionalitas egois. Kalau hanya itu, hasilnya mesti konflik. Orang merasa benernya sendiri masing-masing. Jadi rasionalitas reflektif. Dan kalau memang masih mungkin naik kelas satu level, rasionalitas akomodatif. Rasionalitas akomodatif itu ya mikir, nyari bener semua fakultas pemikiran, fakultas caramu bisa menangkap pengetahuan, baik intuisi, naluri digunakan. Setelah itu dibuka, tidak kaku, akomodatif. Kalau ada orang punya pandangan berbeda, kalau ada orang punya versi sendiri, ya monggo, kita bisa nerima. Nah, itu namanya rasionalitas akomodatif. Jadi ada rasionalitas egois, kalau bisa naiklah kelas jadi rasionalitas reflektif. Kalau mungkin naiklah satu step lagi ke rasionalitas yang akomodatif. Jadi nggak sekedar nyari kebenaran, tapi juga bisa menerima apapun kebenaran yang ditemukan orang lain. Nggak sekedar merasa benernya sendiri pakai akal, tapi juga ngejar kebenaran pakai variabel yang lain. Mungkin pakai naluri, pakai intuisi. Pakai naluri itu misalnya, kok tiba-tiba ibumu dari kampung nelpon, aku kok ketok-ketok awakmu terus yo, jangan-jangan sedang sakit. Ah, itu mungkin kamu jawab, ala ibu itu nggak rasional, nggak masuk akal. Lah kan mesti gitu kan. Yo itu naluriah namanya. Jadi perasaannya seorang ibu. Jadi rasionalitas itu harus perhatikan level-levelnya. Yo rasionalitas yang egoistik tadi kadang-kadang juga untuk hal tertentu yo dipakai. Cuma nggak selalu. Setelah dari egoistik harus naik ke reflektif. Misalnya tehnya panas. Loh, kalau rasionalitas yang egoistik kan tiba-tiba tak omong, teh panas man. Tapi kalau rasionalitas yang reflektif, dipikir sih, ini sudah capek-capek dibikin, ini sudah capek-capek masak, ya kok gitu apa ya tiba-tiba harus ngomong gitu. Yo kok nanti lah. Nah, itu reflektif. Yo tak omongi tapi nggak sekarang, atau ngomongin nyindir dikit lah gitu. Nah, itu reflektif. Kalau akomodatif, sudahlah nggak usah ngomong. Tiap orang kan takarannya beda-beda. Mungkin dia mikirnya ngajine 2 jam, kalau dikasih yang dingin nanti sampai akhir jadinya tambah dingin. Nah, itu akomodatif. Kamu bisa nangkep apa yang dia mau. Nah, itu levelnya semacam itu. Oke, jadi Surya Mentaram dia ada di level rasionalitas reflektif ketika dia ngomong tentang kebahagiaan, karena dia masih nyampe ke kebahagiaan individu, meskipun nanti di ujung dia masuk ke rasionalitas yang akomodatif, memahami semua orang yang lain sesuai dia memahami dirinya sendiri. Nanti Surya Mentaram ini merasa tercerahkan, menemukan. Jadi ceritanya satu ketika dia sedang tidur sama istrinya sendiri, sama istrinya orang lain. Jadi tiba-tiba terus dia bangun. Ketemu sekarang. Bertahun-tahun sejak umur 18
tahun gelisah nyari manusia. Ternyata ketemu sekarang. Istrinya kan cuma bengong aja, iki wong iki waras apa ndak. Jadi tiba-tiba ngomong sendiri, tidak sendiri, ketemu sekarang. Terus istrinya tanya, "Yo ketemu itu endi?" Terus saiki menungsone. "Ya iki menungsone itu. Ya Surya Mentaram yang tiap hari gelisah, tiap hari sumpek, tiap hari nyari menungso. Ya dialah sendiri manusia itu." Jadi itu persis kayak René Descartes yang aku itu ada apa enggak sih? Akhirnya ketemunya kan dirinya sendiri. Ada, ya aku ini. Buktinya ada aku apa? Ya yang mikir aku itu ada apa tidak tadi. Berarti apa? Ada yang mikir. Kalau ada yang mikir berarti kan ada buktinya, aku ada, yaitu yang mikir tadi, yang sedang meragukan tadi. Nah, mirip itu Surya Mentara merasa, ya yang gelisah tadi, yang tiap hari nyari jawaban, yang tiap hari sumpek tadi, itulah dia manusia. Cuma tidak kayak Descartes, dia terus loncat ke ranah spiritual bahwa untuk memahami diri, untuk nemu orang, maka orang harus bisa ambil jarak dan lihatlah dirimu sendiri. Jadi kayak keluarkan dirimu dari dirimu, terus tolehlah lihat dirimu sendiri. Di situ kamu akan ngerti siapa dirimu. Di situ kamu akan ketemu pengetahuan sejati, ketemu manusia. Selama ini tidak ketemu manusia karena jadi satu, terlibat. Kamu tidak ngambil jarak. Ilmu itu bisa dipahami kalau ada jarak. Sesuatu itu bisa diketahui kalau ada jaraknya. Termasuk tentang diri. Muhasabah itu kan kamu agak misah dari dirimu, terus mikir, ngapain tadi aku ya? Seharian ini apa yang sudah aku lakukan? Itu kan muhasabah. Itu kan namanya ngambil jarak. Di situ kamu ketemu dirimu. Ya kalau kamu wajahmu nempel di tembok itu, kamu tidak akan ngerti tembok itu warnanya hijau mateng apa hijau muda. Nggak jelas. Kalau sama pacarmu sedang nempel itu nggak jelas, cakep apa jelek sama saja. Oh iya kan, cakep itu kelihatan kalau ada jarak. Ya paling tidak dikit-dikit lah. Kalau nempel itu tidak penting lagi sudah. Cantik apa tidak cantik, wis padha wae. Iya kan, logikanya begitu. Nek contohnya Runo kamu cepet paham ya. Ya, dikasih contoh yang lain-lain kamu suwi nangkepnya. Jadi aku ngerti dirimu cakep apa enggak kan ada jarak. Nek aku nempel di situ, enggak, yang nyampur di situ juga enggak bisa ngawasi satu-satu wajah temenmu kayak apa. Dan dia ketemulah kemudian bisa, ternyata aku bisa kenal diriku setelah melakukan retrospeksi tadi. Jadi melihat dirinya sendiri. Oke, nanti kayak apa sih prakteknya kita lihat. Nanti teori-teorinya makanya disebut kawruh jiwa. Jadi apa sih kawruh jiwa itu? Meruhi awakipun piyambak. Ini bahasa Jawa ini, saya tidak tahu yang tidak Jawa berapa malam ini. Ya semoga yang hadir TOEFL Jawanya minimal. Nah iyalah kalau TOEFL Jawamu ndak nyampe bingung kamu. Jadi meruhi awakipun piyambak, mengetahui dirinya sendiri. Itu namanya kawruh jiwa. Kalau orang, ini kan rentetannya kayak kemarin-kemarin sebenarnya arahnya. Kalau orang bisa memahami dirinya sendiri secara jujur, maka dia akan ngerti orang lain. Dan juga dia akan paham lingkungannya. Dan orang yang ngerti orang lain, ngerti dirinya sendiri, dan ngerti lingkungan sekitarnya, paham, orang yang bisa bahagia. Yang ndak akan bisa. Kayak tadi loh, kamu ngerti takeranmu 6 tadi, kamu baru bisa bahagia. Kalau enggak, kamu ndak akan bisa. Hidupmu itu butuhnya berapa, cukupnya berapa, sesuainya berapa, nyamannya berapa, kamu harus tahu. Kalau nggak tahu ya nggak bisa dipenuhi.
Jadi kawruh jiwa itu pahami dirimu. Dengan paham dirimu, kamu akan paham orang lain dan lingkunganmu. Dengan kamu ngerti dirimu kan, loh kayak digini ini tidak enak, berarti orang itu juga sedang merasakan tidak enak. Jadi dengan paham dirimu, kamu akan paham orang lain. Nanti kalau dilanjutkan kayak Ghazali kemarin, ya semakin kamu paham orang lain dan lingkunganmu, semakin kamu akan kenal Allah. Puncak pengetahuan. Dan di situ orang merasakan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan yang sejati itu tidak tergantung waktu, tempat, keadaan. Boten gumantung papan, wekdal lan kawontenan. Kamu kondisimu seperti apapun, kapanpun, dimanapun bisa merasakan bahagia. Misalnya kamu dapat nilai E. Contohnya dapat nilai E itu kan bikin kamu galau luar biasa. Tapi kalau kamu ngerti sebab musababnya, hakikatnya, galaumu mungkin berkurang. Oh iya, Neng, aku dapat E ya wajar saja. Wong dosennya ngomong apa aku ndak paham, dikasih soal ndak bisa jawab, tugas ndak garap, masuk juga jarang-jarang. Oh, berarti E itu masuk akal. Kamu kan nggak jadi galau. Ya kan? Oh iya, Neng, berarti ya wajar dapat A. Jadi dalam kondisi apapun, kalau pengetahuanmu hadir, kebahagiaan juga bisa hadir. Maka ketahui dirimu, kawruh jiwa, yaitu contoh fisiknya. Contoh batinnya ya banyak. Pahami gerak batinmu sendiri. Kalau kamu nggak bisa menangkap, ya kamu susah. Yang bikin kamu senang itu apa sih? Ngaji ini yang bikin kamu nyaman apa? Masjidnya, kopinya, ya kan? Apalah, pilih salah satu yang bikin kamu nyaman. Terus materinya atau yang datang, jangan-jangan ada yang sudah mulai lirak-lirik. Nah, kawruh jiwa itu penting, makanya kamu sadari dulu dirimu. Kalau memang yang bikin kamu nyaman kopinya, nah kan enak. Sewaktu-waktu takmirnya nggak menyediain kopi, ya kamu bawa kopi sendiri. Ya kan gitu teorinya. Jadi kalau yang bikin nyaman materinya, ya misalnya kamu, wah ini materinya kok gitu terus, pinginnya materi ini, usul aja Pak, mau materi ini sekali-sekali ya. Nah, itu biar kamu nyaman. Kenapa kamu bisa usul? Karena kamu ngerti yang kamu mau. Jadi itu kawruh jiwa namanya. Dengan itu kamu akan bisa bahagia. Kalau yang bikin nyaman kamu kopi, terus takmirnya nggak ngasih-ngasih kopi, dan kamu diem aja nggak bawa kopi, pasti ngaji ini bikin kamu nggak nyaman. Nggak bahagia kamu ngaji karena nggak ada kopinya. Jadi teori hidup itu semacam itu, katanya Surya Mentaram. Ketahui dirimu. Kawruh jiwa itu kalau pakai Sokrates, ya kenali dirimu. Semakin kamu kenal dirimu, semakin kamu mungkin bahagia. Tapi semakin jauh pengenalanmu atas dirimu, semakin jauh juga dari kebahagiaan. Terus teorinya lagi dikenal dari Surya Mentaram, namanya pangawian pribadi. Jadi pangawian pribadi itu pelajaran tentang diri sendiri. Barang siapa mempelajari dirinya sendiri, sebenarnya dia sedang mempelajari manusia dan kemanusiaan semuanya. Jadi nggak usah jauh-jauh belajar tentang manusia dan mencari manusia, pelajari dirimu. Kesalahannya Surya Mentaram selama ini, dia nyari manusia keluar dari dirinya sendiri. Padahal manusia itu ada dalam dirinya sendiri. Makanya tiba-tiba tidur terus bangun, ketemu sekarang. Selama ini terlalu sibuk nyari keluar. Dianggapnya yang bikin nyaman itu sesuatu yang di luar diri.
Padahal enggak. Yang bikin nyaman itu dirimu sendiri. Maka pelajarilah pangawian pribadi. Pelajarilah dirimu sendiri. Pelajarilah hakikat dirimu. Dan hiduplah, katanya Surya Mentaram, saiki ing kene lan ngene. Jadi kunci pertama pangawian pribadi itu kita harus hidup sekarang, di sini, dan begini. Sekarang berarti nggak harus galau karena masa lalu dan khawatir tentang masa depan. Ing kene berarti hiduplah di sini. Kalau kamu hidup di Jogja dan pikiranmu di kampung, pasti kamu tidak bahagia. Nikmati kedisinianmu. Itu susah ya bahasa Indonesia, kedisinian itu. Ya, pokoknya nikmati hidupmu sekarang di sini. Kadang-kadang kan kebolak-balik kita. Waktu di Jogja terbayang-bayang kampung halaman. Waktu mudik di kampung halaman pingin cepet-cepet ning Jogja. Kapan senengnya? Hiduplah di sini sebagai di sini, bukan hidup di sini sebagai di sana. Kalau di sana ya di sana, di sini ya di sini. Dan sekarang, ya kan? Bagi yang masih galau oleh masa lalu, tidak bisa move on, mesti nggak mungkin bahagia. Ya kan? Move on lah, nikmati masa kini. Ya apa ya Jogja sekarang banyak orang yang mengeluh Jogja sekarang tidak nyaman, tidak lagi berhati nyaman, berhati hotel sekarang, di mana-mana hotel. Kan banyak yang mengeluh gitu kan, opo hotel kiri kanan hotel dan mall nggak kayak dulu lagi. Kritikmu tidak apa-apa, cuma kalau kamu merasa hanya yang kamu rindukan Jogja yang dulu, kamu nggak nyaman dengan Jogja yang sekarang, ya kamu tidak bahagia. Sambil kamu ngeritik, tetap kamu nikmati Jogja yang sekarang. Itu hidup saiki, ning kene. Dan ngene itu begini ngomong kondisi. Kondisinya seperti apapun diterima. Ya kan? Jangan sampai kamu benci lawannya menerima itu kan nggak terima. Nggak terima berarti kadang-kadang lahirnya nggak suka dan benci. Itu biasanya nggak bisa bahagia. Maka banyak teori bilang orang yang di hatinya ada kebencian nggak mungkin bahagia. Benci terhadap apapun. Kebencian berarti dia nggak menerima keadaan, nggak menerima sesuatu, nggak menerima seseorang. Ada yang dia inginkan tapi nggak terjadi. Itu berarti dia nggak setuju dengan kebeginiannya. Nah, dengan ngenenya nggak setuju. Harusnya ngaji itu ya pakai baju putih-putih, pakai kopiah putih, ustadznya juga ya pakai serban apa-apa gimana. Misalnya, lo kan, jadi tiap kali kamu masuk ke sini kamu gelisah luar biasa. Janjane ya materi filsafat itu penting, tapi ya kok ngajinya kayak gitu ya ustadznya. Ya sudah, kamu nggak menerima kondisi kebeginian, kamu nggak akan bahagia. Kamu tertekan. Jadi terimalah kondisimu, bahagialah sesuai dengan keadaanmu. Punya kulit hitam, rambut keriting, punya gigi agak maju, tidak apa-apa, diterima aja. Nggak usah galau, wah kalau jelek nanti nggak dapat, jangan khawatir. Setiap makhluk ada pasangannya, katanya kan begitu. Ya. Ya kalau nggak ketemu-ketemu, jangan-jangan pasangannya diambil orang. Jadi, dan seandainya begitu pun nggak apa-apa, diterima aja. Memang hidup ini begitu kamu nggak terima dengan kondisi apapun, yang terjadi ya yang nggak bahagia kamu sendiri. Kamu benci dengan apapun, yang kamu benci tetap seperti itu. Dan yang galau kamu. Kalau kamu nggak terima rambutmu keriting, yang sumpek kan kamu sendiri, rambutmu tetap keriting. Ya kan? Emangnya dengan kamu sumpek terus rambutmu tiba-tiba lurus, kan enggak? Ya tetap kayak gitu keriting.
Dengan kamu nggak terima kulitmu hitam, kan yang sumpek dan susah kamu sendiri. Duitmu habis beli pemutih, ndak putih-putih. Kamu stres dewe gara-gara pengen putih. Ya salahmu sendiri. Mbok coba kemarin diterima, ndak apa-apa kulit hitam ya wis. Ireng ora apa-apa, sing penting elek. Double itu ya, tapi ya diterima aja. Iya, ndak masalah. Kalau kamu nggak terima ngene, wis pokoknya stres kamu. Diakui aja kalau kamu itu ndak pinter, ndak cakep, ndak. Tapi kamu nikmat, ya kan? Tapi kamu menerima dan bahagia dengan semua itu. Karena kebahagiaan ndak tergantung itu semua. Tergantung caramu tadi memahami diri, memanage, memenuhi kepentinganmu. Itu namanya pangawian pribadi. Pahamilah dirimu saiki ing kene lan ngene. Nah, itu rumus selanjutnya. Jadi hiduplah sekarang di sini dan begini. Sementara kita bisanya begini, ya enggak apa-apa. Oke, terus nah, sekarang kita lihat, ini mulai masuk ke Kawruh Bekjo. Kita lihat seperti apa kondisi yang bikin manusia bahagia dan tidak bahagia. Katanya Surya Mentaram, manusia itu yang nyetir adalah keinginannya, hasratnya. Nah, di kalimat-kalimat awal Kawruh Bekjo itu, kalau diterjemahkan kalimatnya itu, di atas bumi dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak mati-matian. Meskipun demikian, manusia tentu berusaha mati-matian untuk menghindari, mencari, atau menolak sesuatu, walaupun itu tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya, atau celaka atau susah selamanya. Tapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti dia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya. Jadi yang pertama, hidup disetir oleh keinginan, bukan akal. Yang jelas akal itu sering-sering tugasnya hanya ngasih justifikasi, pembenaran bahwa yang kamu lakukan benar dan baik. Itu kerjanya akal. Lokomotifnya itu biasanya keinginan. Sumbernya keinginan, ada yang bilang hati, Pak. Ya, hati sumbernya. Tapi dari hati timbul hasrat. Di situ muncul keinginan. Dan keinginan inilah nanti sering jadi sumber masalah. Maka harus pas dosisnya. Banyak orang kayak dinarasikan itu nganggap keinginan itu final. Pokoknya harus. Baik itu keinginan nyari atau keinginan nolak. Mati-matian. Seolah-olah kalau sudah nolak atau mencari, menginginkan sesuatu, kalau itu tercapai, dia akan bisa bahagia. Jadi kalau sudah target pokoknya harus A, pokoknya harus B, atau pokoknya jangan A, pokoknya jangan B, ini biasanya manusia itu mati-matian demi pokoknya tadi. Dan ini sering jadi sumber masalah. Harus Ahok, sekarang kan rame itu. Atau jangan sampai Ahok. Ya kan? Berapa besar energi dan biaya yang dikeluarkan orang untuk harus Ahok atau anti Ahok. Itu kan mencari atau menolak sesuatu. Seolah-olah kalau sudah Ahok, beres semua urusan Jakarta. Atau seolah-olah kalau tidak Ahok, Jakarta akan lebih baik dari Ahok.
Itu yang dikritik oleh Surya Mentaramu. Apa iya? Ahok yang terbaik, Pak. Harus Ahok. Apa iya? Jangan Ahok, Pak. Ahok itu non-muslim. Yang lebih diridhoi Allah itu yang muslim. Apa iya? Loh, suka boleh, nggak suka boleh. Tapi di situ yang dianggap keliru adalah kalau kamu mati-matian, seolah-olah itu final. Padahal mungkin baru perempat final atau semifinal. Jadi belum puncak. Itu belum final. Jangan-jangan masih penyisian itu. Jadi enggak. Orang boleh ingin sesuatu atau tidak ingin sesuatu. Cuma hati-hati, jangan dipatok terlalu mantep, apalagi sampai mati-matian. Di situ nanti sumber PHP. Ya, PHP itu kan sumber kegalauan yang paling besar bikin kamu. Kemarin di arep-arep apa ternyata enggak. Besok yang sangat pro Ahok, tiba-tiba Ahok jadi dan ternyata banyak kasus, kamu akan galau lagi. Salah kemarin terlalu mantep. Atau sebaliknya, akhirnya yang jadi bukan Ahok dan muslim taat, tiap hari istighosah, tahlil, khataman, yasinan. Bukan muslim yang baik gitu kan. Akhirnya ndak ngopeni Jakartanya, malah rusak. Dan oh iya ya, masa kemarin milih yang gini. Ya salahmu dewe, matok harga terlalu tinggi, terlalu mantep, mati-matian. Suka oke, ndak suka oke, nyari boleh, nolak boleh. Cuma jangan sampai ditambah persepsi pasti kalau ini mesti benar, mesti bahagia. Pasti kalau itu mesti benar, mesti bahagia. Itu sumber masalah. Pokoknya Pak, IP harus 4. Pasti kalau IP 4 hidupku terjamin, Pak. Ya kamu lulus IP 4 ya podo wae akhirnya ya. Daftar apa-apa ya podo di tesnya. Dan gak lulus, yang IP-nya 2 malah lulus. Ya, dulu saya punya temen IP-nya cuma 2,1. Pulang kampung ke Riau apa ya rumahnya, saya lupa. Pokoknya daerah Sumatera. Dan jadi dosen. Oh, luar biasa. Yang IP-nya tertinggi malah tidak nyampe. Sekarang jadi guru honorer. Nah, loh, jadi tidak bisa dipatok. Bukan salah jadi guru honorer atau nggak salah jadi dosen, tapi nggak bisa kamu matok keinginan terlalu mantep. Keinginan iya, cuma terlalu mantepnya ndak. Wong yang bikin skenario bukan kita. Kita boleh ingin, tapi kan penentu hasilnya dan akibatnya kan bukan kita. Seolah-olah Pak, pokoknya kalau sudah punya pacar Pak, hidupku lebih tentrem, ndak galau lagi, ndak sumpek lagi. Nah, iya kan? Ya cari sopo kan gitu, yang punya pacar. Yang belum punya nggak usah komentar. Wong kamu ndak ngerti. Ya kan? Tapi mungkin setelah dapat beneran ya ndak sampai segitunya. Atau yang kamu mati-matian, pokoknya Pak, jangan sampai punya pacar. Punya pacar mesti ganggu, mesti ngerusak. Ya karena kadang-kadang energimu untuk nolak biar nggak pacaran itu lebih besar daripada energimu untuk belajar untuk itu. Jadi kontraproduktif. Waktumu habis untuk ngempet biar nggak pacaran. Itu juga kan. Maka jangan mati-matian deh. Kadang-kadang kalau belum jatuh cinta itu kamu anti pacaran nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jatuh cinta itu energinya 2 kali lipat untuk ngempet biar nggak pacaran. Jadi keinginan. Hati-hati dengan keinginan. Keinginan yang terlalu kamu harga matikan itu kadang-kadang destruktif terhadap dirimu sendiri. Kadang-kadang bikin kamu jatuh, salah jalur. Kadang-kadang karena terlanjur gengsi, sudah terbukti bahwa keinginanmu itu keliru, kamu paksa di situ.
yang tadi misalnya pokoknya harus Ahok, sudah terbukti misalnya Ahok itu jeleknya banyak, atau harus tidak Ahok, harus yang muslim, sudah terbukti bahwa calon muslim itu tidak karu-karuan, tapi karena sudah terlanjur kamu ngomong kemana-mana, kamu patok, dan gara-gara gengsi kamu tetap ada di kubu ini. Dan itu yang sering jadi blunder kita. Tadi sudah terlanjur ngomong apa, sekarang kalau ditarik gengsi ya, dianggap tidak konsisten. Akhirnya kamu tetap di kubu itu padahal sudah jelas salahnya. Dan itu sumber ketidakbahagiaan. Kamu akan sumpek karena dirimu sendiri. Jadi itu teori bahagia kedua pertama. Jadi hati-hati dengan keinginan. Wujudnya keinginan itu kalau di teorinya Surya Mentaram ada 3: nyari semat, derajat, keramat. Semat itu kekayaan, kesenangan, biasanya sifatnya fisik. Sementara kalau yang derajat itu keluhuran, kemuliaan, keutamaan. Dan yang ketiga, keramat. Keramat itu kekuasaan, kebesaran, pengakuan masyarakat. Itu keramat. Pujian dari orang lain itu keramat. Diakui atau tidak, keinginanmu wujudnya 3 itu. Ada orang yang terpesona oleh semat, ada orang yang terpesona oleh derajat, ada orang yang terpesona oleh keramat. Semat itu kekayaan, kecantikan, kesenangan, itu semat. Kamu yang menghabiskan uang banyak untuk dandan, itu semat, nyari kecantikan. Kamu yang tiap hari fitness biar kelihatan perutnya six pack, itu nyari semat, ya. Terus lo ya itu kan keinginanmu kan biar tubuhmu kotak-kotak semua tuh. Terus yang kedua derajat, nyari keluhuran, nyari kebanggaan. Belajar biar pinter, biar itu nyari kebanggaan. Latihan keterampilan biar biasanya itu urusan derajat. Ranking itu derajat. Jadi ada yang nyari semat, ada yang nyari derajat. Ini derajat Jawa ya, bukan derajat Indonesia atau Inggris, bukan derajat Celsius atau Fahrenheit. Terus yang ketiga keramat. Keramat itu status sosial. Kadang-kadang orang mengorbankan semat demi keramat. Mau nyalon gubernur, jual rumah, jual mobil, itu mengorbankan semat demi keramat. Jadi wujud keinginan itu semat, derajat, keramat. Apa enggak boleh? Boleh. Cuma jangan ketipu dan jangan mati-matian tadi. Ketipu itu ya mengorbankan yang tidak penting, ya mengorbankan yang penting untuk hal yang tidak penting. Dan jangan mati-matian. Tidak mesti kok kalau ilmumu tinggi, derajatmu, kemuliaanmu pasti, karena kadang-kadang ilmumu hanya untuk pamer, hanya untuk biar orang ngerti kalau kamu pinter. Jadi derajatmu nggak naik meskipun ilmumu tambah. Keramat juga begitu, nggak mesti kalau orang ketemu kamu cium tangan, kalau orang muji-muji kamu terus kamu itu hebat di mata mereka. Banyak yang sekedar basa-basi, ya kan? Jadi keramat. Kalau kamu posting foto di Facebook, Instagram, WA, terus semua temenmu jempol, itu kadang-kadang bukan berarti bahwa mereka muji kamu atau suka padamu, bukan berarti kamu keramat. Ya, jadi itu ya mungkin terpaksa aja. Kalau nggak dikasih ya gimana, kalau nggak ada ya gimana. Jadi
wujud keinginan itu 3: semat, derajat, keramat. Teori selanjutnya, dia punya teori molur dan mungkret. Ya agak susah. Ya, ini teori luar biasa dari Surya Mentaram. Jadi kebahagiaan itu sifatnya molur dan mungkret. Mulur itu gini loh. Ini mulur. Kalau mungkret itu mengkerut gini. Kok kamu ketawa? Isi kepalamu apa? Oke, jadi mulur itu katanya Surya Mentaram, kebahagiaan itu sifatnya mulur. Kamu tadi target apa? Begitu targetmu kena, biasanya nggak berhenti di situ, kamu nambah. Nggak pernah manusia itu mandek dengan keinginannya, selalu nambah. Ya kayak tadi loh, misalnya saya targetnya IP, yang penting kumlot lah Pak. Terus kamu kumlot 3,5, tapi masih ada 3 semester. Ini 3,5, ini bisa dinaikkan jadi 3,79 lebih enak ini. Selalu begitu, nggak pernah sudah. Punya pacar misalnya, tadi pokoknya punya pacar syukur lah Pak. Dapat beneran, biasanya nggak berhenti di situ. Ternyata aku laku ya. Kan terus mikirnya gitu kamu. Jangan-jangan masih ada yang lain yang mau. Loh tadi jarine yang penting ngono, saiki mulai milih. Kan selalu begitu. Jadi tidak pernah orang itu mandek dengan keinginannya. Dia selalu nambah. Ketika tercapai dia mesti terus nambah lagi. Asal punya rumah itu syukur Pak. Nah, punya rumah bener. Wah ini rumah ini harusnya dibikin gini. Ini harus nambah lagi kan. Ditingkat lah, dibikin apalah, levelnya naik lagi. Nanti rumahnya tingkat. Wah ini kalau cuma 1 tidak bisa, anakku 3. Wah ini harus punya lagi ini kan. Tidak pernah mandek. Orang selengkap Abu Rizal Bakri kan masih pingin nambah lagi, nggak pernah berhenti. Pejabat kelas tinggi kayak gubernur, bupati kan mesti pingin lagi, syukur-syukur lebih tinggi, syukur-syukur 2 periode, syukur-syukur bisa ditambah periodenya. Nggak pernah orang sudahlah selesai, beres, jarang. Biasanya keinginan itu biasanya selalu mulur, memanjang terus. Nah, cuma kadang-kadang tidak tercapai keinginanmu. Kalau tidak tercapai, mungkret. Mungkret itu dikurangi. Targetnya Pak, saya kumlot. Aduh kok susah banget ya harap lulus IP-nya cuma 3, tidak apa-apa lah, tidak kumlot asal di atas 3. Kan selalu begitu, mungkret sekarang. Kemarin targetnya punya pacar yang putih, rambutnya panjang, yang kakinya 4, kakinya. Kamu biasanya kan gitu, selalu disebut pertama itu putih dan rambutnya panjang, tumbuhnya kuda. Selalu begitu kan. Kalau nggak tercapai, terus kamu kurangi lagi. Rambutnya nggak panjang nggak apa-apa lah Pak, asal putih. Nanti nggak terpenuhi juga, nggak apa-apa lah Pak. Rambutnya nggak panjang, terus nggak putih nggak apa-apa, asal cakep. Nggak cakep juga, nggak apa-apa lah Pak, asal manis. Nggak manis juga, asal dapet Pak. Kan selalu begitu. Itu namanya mungkret. Jadi keinginan itu kalau nggak terpenuhi, kalau terpenuhi dia mulur, kalau nggak terpenuhi dia mungkret. Ingin punya rumah tingkat, nggak terpenuhi, nggak apa-apa, asal punya rumah aja Pak. Kamu ke sekolah, ini kalau punya motor enak, cuma ngumpulin duit nggak nyampe-nyampe beli motor, sepeda juga nggak apa-apa, mungkret. Jadi keinginan itu kalau tercapai mulur, kalau nggak tercapai mungkret. Jadi katanya Surya Mentaram, sudahlah kebahagiaan itu molor dan mungkret. Entah dikurangi jumlahnya, mungkret itu entah dikurangi kualitasnya. Konsekuensinya apa? Berarti apa? Senang dan susah itu semua sifatnya sementara. Keinginanmu tercapai, mulur kan?
Yang tadi tercapai ini kan seneng, tapi karena mulur, ya sudah selesai senengnya. Kamu punya target lagi, sudah nggak seneng lagi. Nah, keinginanmu nggak tercapai, kamu sumpek, sedih, susah. Ketika kamu sumpek, akhirnya mungkret. Karena kamu kurangi standarnya jadi mungkret, akhirnya tercapai dan kamu seneng. Cuma begitu ini seneng, mulur lagi. Dan itu manusia. Jadi kesenangan dan kesedihannya manusia itu sementara. Maka tidak perlu wow. Apakah wow dalam kesedihan atau wow dalam kesenangan? Dua-duanya sementara. Kamu IP-mu 4 misalnya, kan ada target yang lain ya. Pas IP 4 itu seneng, tapi kan terus IP 4 pengen dapat beasiswa luar negeri. Senengmu yang IP 4 tadi hilang, sekarang diganti ambisi untuk dapat beasiswa luar negeri. Tidak ada rasanya lagi senengnya IP 4. Yang ada rasanya sekarang sumpeknya untuk ngejar ke luar negeri. Kamu dapat IP 4 gagal, dapatnya IP cuma 3,1 misalnya. Berarti Anda mungkin tidak apa-apa lah, yang penting 3,1 sudah di atas 3. Ya kan? Yang tadi gagal kamu sumpek, tapi sekarang karena kamu mungkret targetnya turun, kan kamu senang lagi kan? Alhamdulillah sudah nyampe di atas 3. Senang lagi. Tapi begitu terpenuhi, karena mungkret tadi terpenuhi, kamu kan senang. Nah, senang ini akhirnya mulur lagi. Oh, 3, ternyata di atas 3 bisa ya, berarti ya naik-naik dikit tidak apa-apa lah. Selalu begitu. Jadi senang dan susah itu dua-duanya sementara. Jadi itu teori pertama, teori mulur dan mungkret. Implikasinya ke kesementaraan seneng dan susah. Jadi mulur, mungkret. Jadi kalau nanti kalian pangawian diri, membaca dirimu itu coba dicek. Hari ini targetmu apa saja sih? Terlalu tinggi apa enggak, pas apa enggak, terus sudah tercapai apa belum. Kalau sudah tercapai, kenali dirimu. Kamu ulur kemana lagi itu. Misalnya IP 4, sekarang targetnya ganti Pak, S3 luar negeri, S2 luar negeri. Nah itu kan mulur lagi. Targetnya pokoknya wisuda Pak, enggak sampai ke DO. Alhamdulillah wisuda. Begitu wisuda, kan mulur lagi. Pas wisuda ini seneng karena terpenuhi. Padahal itu kemarin hasil mungkret. Padahal awalnya nggak sekedar wisuda, yo nilainya baik lah 3 ke atas. Tapi akhirnya kan yang penting wisuda. Itu kan mungkret, kamu seneng, mulur lagi, susah lagi, nggak bisa lagi, mungkret lagi, seneng lagi, terus begitu. Jadi senang dan susah itu sifatnya sementara. Maka tidak harus kamu dikacaukan hidupmu oleh kesenangan dan kesusahan. Tidak usah galau, nggak usah terlalu seneng juga terlalu sumpek. Nggak usah terlalu wow. Oke, nah sekarang hubungannya sama orang lain. Jadi rumusnya tadi ya, mulur dan mungkret. Nah, setelah kamu sadar bahwa hidupmu itu mulur dan mungkret, pahamilah orang lain juga begitu. Tidak cuma dirimu. Apakah mahasiswa, presiden, pengemis, pemulung, gembel, siapapun orangnya, polanya sama. Yang dia rasakan sama. Mulur dan mungkretnya, senang dan susahnya. Yo, yang beda mungkin hanya isinya. Ya kan? Kalau Abu Rizal Bakri dia baru seneng kalau bisa membeli perusahaan. Kalau kamu mungkin baru seneng kalau bisa ada yang neraktir makan. Ya kan? Isinya yang beda, tapi seneng susahnya sama. Kamu lihat anak kecil-kecil minta-minta di jalan itu seneng luar biasa. Misalnya tiba-tiba kamu kasih 10.000. Senengnya dia dikasih 10.000 itu mungkin kayak kamu tiba-tiba ada orang ngasih kamu 1 juta sekarang. Itu sudah wow-nya banyak, wow. Tiba-tiba dapat 1 juta
gratisan. Loh, senengmu itu sama senengnya anak yang minta-minta tadi sama sebenarnya, sama-sama senengnya. Mulur mungkretnya juga sama. Dia tadi asal dapat 10.000 senang, mungkin terus jadi mulur. Wah, besok kesini lagi ya, tak cari orang itu lagi, mesti dikasih 10.000 lagi. Kamu juga gitu kan, 1 juta. Wah, ini dia ngasih 1 juta. Kenapa ya kok ngasih? Jangan-jangan seneng pada gua, tak dekati lagi biar dikasih lagi. Mulur lagi. Loh, mode seneng dan mungkretnya itu sama. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya rasa yang sama. Siapapun dia, dengan takarannya masing-masing. Jadi kesimpulannya apa? Tidak perlu iri, juga tidak perlu sombong. Jadi hidup ini kamu nggak perlu marry aku juga nggak perlu marry kamu. Kita senang dan susahnya sama. Kamu dapat gelas kecil, aku dapat gelas gede. Minumnya. Loh, tapi kan ukurannya beda. Aku ngomong terus 2 jam, kamu cuma nongkrong di situ ketawa-ketawa. Kan beda levelnya. Jadi kita punya derajat kesenangan dan kesumpekan masing-masing. Jadi sama, tidak perlu iri, juga tidak perlu sombong. Karena ya sama tadi, ada kesenangan dan ketidaksenangannya masing-masing. Jadi rasanya sama. Manusia itu sama di level rasa. Oleh karena itu ketika implikasi sosialnya. Jadi pengertian bahwa hidup ini mulur dan mungkret berarti berimplikasi sosial. Jangan iri, jangan sombong. Secara sosial, secara individual, maka tenanglah, tentramlah. Jadi tidak mungkin hidupmu itu seneng terus, dan juga tidak mungkin susah terus. Kalau kamu bisa memahami dirimu sendiri, selalu ada seneng kemudian susah. Di balik susah, di situ ada seneng. Ada mulur, ada mungkretnya. Kamu tidak dapat pacar, sumpek, tapi alhamdulillah kamu bebas. Malam minggu bisa sakarepmu dhewe ning ndi, tidak ada yang ganggu. HP-mu juga ngirit, nggak perlu habis biaya banyak, nggak perlu bolak-balik beli paket data. Ya kan, di balik sumpek ada senang, di balik senang juga ada sumpek. Cuma yaitu kamu jomblo, yang lain seneng punya pacar, kamu tolah-toleh dewean. Ya kan, tidak senengnya di situ. Sakitnya tuh di sini kalau tidak punya. Ya, kalau punya pacar sakitnya di sana. Di sana itu di warung, di 21, duitnya habis. Jadi, dan nggak harus dipikir dalam tentram aja. Jadi setiap orang ternyata podo wae. Tidak ada orang yang levelnya lebih tinggi darimu atau lebih rendah darimu. Dia menghayati hidupnya sesuai takarannya, dan sama kayak kamu, kadang seneng, kadang susah. Ketika kamu susah, biasa aja, sebentar lagi akan lewat. Ketika kamu seneng juga, tidak harus terlalu hura-hura, sebentar lagi akan lewat. Jadi tidak ada yang selamanya. Hakikat hidup ini semuanya serba sementara, termasuk urusan rasa. Nah, kalau prinsip ini yang jadi pedoman, maka kita akan tentram. Rasa hidupmu akan nyaman. Kamu dapat apa saja santai. Alhamdulillah, IP-nya 4 dan nyaman. Ini berarti sedang senang. Sebentar lagi mesti sumpek, habis ini mau kemana? Kan itu mikirnya. Alhamdulillah bisa lulus meskipun pas-pasan. Ini ngapain lagi ya setelah lulus ini, kan ada seneng, ada sumpek. Setelah itu pasti sumpek. Jadi babaknya hidup selalu begitu. Selalu habis A ya B, habis hitam ya putih. Dan ini sudah, kalau di Surya Mentaram ya itulah rumusnya hidup.